Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chen Yuan, yaitu di part kelima. Langsung saja. Kurang nikmat keluar di perut dan tracrit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan lapangan di kampus yang mengadakan pertandingan di sana. Ternyata di antara kerumunan itu terdapat Chen Yuan yang sedang menghindar dari kejaran Lin Suntong bersama Sulele. Dan ia pun bergumam, Lin Suntong dan Sulele telah berhasil dirayu. Jadi berurusan dengan Kiki sangatlah mudah. Waktunya menemukan target baru, atau aku akan dalam situasi di mana tidak ada yang tersisa tersedia. Tapi tiba-tiba ia pun dikejutkan dari belakang seseorang berkata, "Permisi, bisakah kau pindah ke samping? Kau menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain." Ternyata itu adalah seorang gadis cantik. Di sana ia pun berkata lagi, "Lapangan olahraga telah diminta oleh klub olahraga kita untuk perlombaan lari jarak pendek. Bisakah kau memberi jalan dan menghindari area tersebut?" Di sana Chen Yuan pun memandanginya sambil bergumam, "Oh, meskipun gadis ini tampak agak galak, namun dia cukup baik dan tulus." Tapi tiba-tiba Chen Yuan pun mengeluarkan HP-nya dan memperlihatkan pada gadis itu sambil berkata, "Pasti aku bisa melakukannya. Harap bagikan nomor WA-mu dan aku akan menambahkanmu di HP-ku." Di sana gadis itu pun hanya terdiam. Tapi tiba-tiba seseorang dari belakang gadis itu pun berkata, "Berhenti, apa yang sedang kamu lakukan?" Ternyata itu adalah pacar dari gadis itu. Dan ia pun berkata lagi, "Aku pacarnya. Singkirkan ide gilamu sesegera mungkin. Keluarlah dari sini." Sambil Chen Yuan menatap tajam ke arah orang itu, dan ia pun bergumam, "Mungkin aku pernah melihat orang ini sebelumnya." Sambil ia pun membayangkan sedang dihajar orang itu, dan orang itu pun berkata, "Baik, perhatikan diri sendiri sebelum mengkritik orang lain. Apa kau layak mengejar Xiao Rouyu?" Sambil ia pun masih membayangkan tindakan orang itu yang terus membulinya di waktu dulu. Dan di sana orang itu pun berkata, "Seekor kodok bermimpi makan daging angsa. Lepaskan harapan yang tidak realitas itu dan hadapi kenyataan." Sambil kita diperlihatkan kepalan tangan dari Chen Yuan itu, dan di sana ia pun masih menatap ke arah orang itu sambil bergumam, "Ini benar-benar jalan sempit antara musuh." Lalu muncullah notif yang bertuliskan, "Operasi guguk penjilat dimulai. Nama He Ziming, usia 19 tahun, tinggi 169 cm, berat 50 kg, penampilan 8,2 poin. Kesukaan saat ini terhadap tuan rumah min 5. By the way, He Ziming adalah gadis berbaju merah, target selanjutnya dari Chen Yuan ya mau." Sambil kita diperlihatkan He Ziming yang tersenyum kepada pacarnya. Lalu notif pun muncul lagi, "Mengikat hubungan guguk nomor 4. Bila kesukaan gadis terhadap tuan rumah lebih dari 95 poin, tuan rumah akan dihadiahkan 10% emas guguk penjilat dan hadiah poin peningkatan 22 poin. Di sana Chen Yuan pun berkata, "Hehehe, 22 poin, ini sangat banyak. Menarik." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan lomba itu yang akan dimulai. Di sana seseorang pun berkata, "Kompetisi akan dimulai. Pemain mohon bersiap." Sambil kita diperlihatkan Liang itu yang melirik ke arah pacarnya, dan di sana pacarnya pun berkata, "Ayolah suami, kau yang terbaik." Dan temannya dari samping pun berkata, "Hei, kenapa ada yang jongkok di luar trek?" Ternyata itu adalah Chen Yuan yang sedang mengikuti lomba juga. Di sana ia pun di luar trek, ikut ancang-ancang akan berlari, dan dimulailah pertandingan itu. Dan di sana kita diperlihatkan Liang berada di posisi yang pertama. Ia pun berlari sambil bergumam, "Banyak semut, tidak mungkin mengalahkanku." Tapi tiba-tiba terdapat Chen Yuan yang berlari mengikutinya dengan sangat cepat. Dan Liang di sana pun bergumam, "Siapa ini? Sangat cepat, mustahil, siapa kau?" Sambil ia pun dilibas habis oleh Chen Yuan di sana. Dan kita diperlihatkan Chen Yuan yang berlari dengan sangat cepat melewati mereka semua. Dan Chen Yuan pun bergumam, "Perhatikan Liang, aku akan mengalahkanmu di bidang terkuatmu." Dan Liang di sana pun makin emosi, dan ia pun berkata, "Aku benci, aku tidak bisa dikecilkan. Segel sudah dibuka, kaki kiri emas." Sambil kita diperlihatkan aura membara dari Liang itu, dan kita diperlihatkan otot kakinya yang keluar dengan aura yang sangat membara. Dan ia pun berkata, "Meskipun aku tidak tahu siapa kau, tapi izinkan aku menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi kaisar yang hebat." Tapi tiba-tiba ia pun terkejut melihat ke kiri dan ke kanan, dan ia pun berkata, "Di mana dia?" Ternyata Chen Yuan pun melewatinya lagi dengan sangat cepat. Di sana Liang pun berkata, "Astaga, dia sangat cepat." Dan Chen Yuan pun berkata, "Aku di sebelahmu lagi."
Di sana Liang pun berkata, dia benar-benar membalapku dalam satu ronde penuh. Berapa detik itu? Sambil ia memandangi Chen Yuan yang berlari dengan sangat cepat. Dan Chen Yuan pun bergumam, Liang, hanya dengan pelatihan keras, hanya dalam 1 dekade, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan poin keterampilanku yang telah direncanakan selama seminggu? Sambil kita diperlihatkan sorak-sorai di sana dan penyiar pun berkata, kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Kecepatan yang sebenarnya telah muncul dalam menghadapi kecepatannya. Bahkan atom lengan besi pun tunduk dengannya dengan kagum. Hanya dalam waktu 50 detik dia sudah mengelilingi lapangan 1 kali. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan di sana yang mencapai garis finish dan kita diperlihatkan botol minuman yang terjatuh di sana. Ternyata itu adalah He Ximing dan ia pun berkata, Liang benar-benar kalah. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan yang ditimang-timang oleh para penonton. Di sana penyiar pun berkata, juara baru telah lahir. Dia telah pecahkan rekor, bahkan melampaui batas kecepatan manusia. Tapi sekarang kita masih tidak tahu apapun tentang dia. Dia bahkan bukan atlet yang bersaing. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan yang didatangi beberapa orang di sana dan orang itu pun berkata, anak muda, aku lihat kau memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika kau tertarik untuk bergabung dengan tim atletik, aku sarankan kau untuk bergabung dengan tim nasional. Sambil kita diperlihatkan Liang di sana yang menangis dan ia pun berkata, pelatih, bukankah tempat itu untukku? Lalu Chen Yuan di sana pun melirik sambil menjawab, maaf, aku tidak tertarik. Sambil kita diperlihatkan He Ximing di sana yang menatap ke arah Chen Yuan dan ia pun bergumam, barusan kenapa aku merasa bahwa orang ini agak... Sambil kita diperlihatkan dalam perspektif He Ximing itu, Chen Yuan adalah atlet ternama ya Mok. Dan kita diperlihatkan notif yang bertulisan kesukaan +5. Di sana tiba-tiba He Ximing pun didatangi oleh Liang dan Liang pun berkata, ada apa denganmu? Pikiranmu tampaknya ke tempat lain. Lalu He Ximing pun menjawab, tidak, aku hanya sedikit khawatir terhadapmu Liang. Dan notif pun muncul lagi, kesukaan +5 dan kesukaan +5 lagi terhadap Chen Yuan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di tempat lainnya, di sebuah apartemen di sana. Ternyata itu adalah Kiki yang memasuki apartemennya dan temannya dari dalam pun berkata, Kiki, dari mana kau? Lalu Kiki pun menjawab, tahukah kau bahwa Chen Yuan membelikanku rumah? Di sana temannya pun terkejut berkata, apa? Dia membelikanmu rumah? Dan Kiki pun menjawab, itu benar, aku telah melihat rumah bersama dia hari ini. Ngomong-ngomong, Chen Yuan membeli rumah ini dengan harga 60 juta. Bantu aku cek harga rumah di distrik Jiangkou. Jika pria gemuk yang menjual rumah itu bermain kotor, aku tidak akan mengampuninya. Chen Yuan mengatakan apa yang menjadi miliknya adalah milikku. Sambil terlihat temannya di sana yang bergumam, terkadang keberuntungan memimpin orang menjadi naib. Kenapa bisa begitu? Aku merasa sedikit cemburu. Lalu ia pun berkata, tidak perlu pamer, aku akan membantumu. Sial, apa ini? Sambil ia pun terkejut melihat ke arah HP-nya itu. Ternyata itu adalah berita tentang Chen Yuan. Di sana tertulis, Chen Yuan dari Huda adalah seorang bajingan tingkat atas, menyulap banyak hubungan pada saat yang sama di usia 21. By the way, itu adalah rumor dan fitnah ya Mo. Lalu teman Kiki di sana pun berkata, apa? Dia bajingan? Dan Kiki pun menjawab, apa? Chen Yuan bajingan? Lalu kita diperlihatkan Chen Yuan di sana bersama temannya yang ia pun diperlihatkan tentang dirinya itu. Di sana Chen Yuan pun berkata, bajingan? Aku? Lalu ia pun bergumam, apa kau bercanda? Aku jelaslah anak pemecah uang. Itu semua fitnah. Sepertinya akhir-akhir ini aku cukup terkenal. Seseorang mungkin tidak senang dengan hal itu. Siapa orang yang menyebarkan rumor dan fitnah itu? Sambil kita diperlihatkan suasana di tempat lain di antara apartemen lainnya. Di sana seseorang pun berkata, bagaimana itu? Apa kau mengirimnya? Ternyata itu adalah para pemuda yang sedang bermain laptop. Dan seseorang pun berkata, diposting, brengsek. Itu didorong ke daftar atas, postingan menjadi viral. Dan temannya pun berkata, sekarang reputasi orang itu berakhir. Lihat, apa ada yang lainnya? Apakah ada lagi Dewi yang menyukai orang ini? Sambil mereka pun terkejut karena dari belakangnya Liang pun datang sambil berkata, apa yang kalian bertiga lakukan? Menutup tirai dan matikan lampu di siang hari.
Lalu mereka pun berkata, kau diam, kau sangat menakutkan. Dan temannya pun berkata, Kakak Yang, ada pria bernama Chen Yuan di Departemen Seni yang sangat sombong akhir-akhir ini. Kita berhubungan dengan dia. Sambil Liang pun melihat ke arah gambar Chen Yuan itu, dan ia pun berkata, hei, bukankah itu orang dari lomba lari? Namanya Chen Yuan. Apa? Dia? Si Didit kecil 44 yang aku hajar? Sambil ia membayangkan Chen Yuan di saat dulu, dan ia pun mengingat-ingat Chen Yuan di saat sekarang. Lalu Liang di sana pun tersenyum sambil berkata, hehehe, aku tahu dia. Kita di SMA yang sama. Dia adalah si Didit kecil di masa kecil. Aku punya sedikit informasi tentang dia. Dia mungkin tidak layak menjadi pria yang baik. Kemungkinan besar dia terus-menerus berpegang teguh pada perempuan dan melecehkan mereka. Dan temannya dari samping pun berkata, jadikan itu cerita yang merugikan dan bagi beberapa kelanjutan. Di sana mereka merencanakan dan mencatat beberapa rumor yang jelek tentang Chen Yuan. Lian di sana pun bergumam, anak kecil, tidak penting jika kau memenangkan pertandingan, tidak penting jika pelatih menyukaimu, aku ingin kau hancur. Sambil kita diperlihatkan berita tentang rumor Chen Yuan itu yang cepat menyebar. Di sana bertuliskan, Chen Yuan, bajingan terbaik Universitas Hu, belajar di Departemen Seni, dilaporkan bahwa dia ada hubungan dengan wanita ganda. Semua senior, tolong buka matamu dan hati-hati terhadap binatang yang berpakaian baik ini. Sambil kita diperlihatkan beberapa komentar di sana yang sangat banyak, yang intinya melecehkan Chen Yuan juga. Lalu kita diperlihatkan beberapa pembaca di sana terkejut dan beberapa gadis yang terkejut juga. Lalu kita diperlihatkan para orang tua di sana yang terkejut melihat ke arah postingan rumor fitnah terhadap Chen Yuan itu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kantor kepala sekolah di sana. Terdapat seseorang yang menggebrak meja sambil berkata, itu banyak, ini sangat tidak wajar. Sambil terlihat gebrakan itu yang menghancurkan HP di sana. Dan orang itu pun berkata lagi, aku tidak akan mengizinkan domba hitam tersebut muncul di universitasku. Aku akan secara pribadi dan mencarinya. Jika itu benar, aku akan menghapus sampah ini di antara mahasiswa. Sambil asistennya memegang HP yang rusak itu, dan ia pun berkata, Pak Tua, lain kali bisakah kau menjatuhkan ponselmu sendiri? Aku baru saja membeli ponselku ini. Lalu beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan seseorang di sana yang membayangkan, sambil ia pun berkata, Chen Yuan dari Huda Departemen Seni adalah orang yang sangat spesial. Sambil kita diperlihatkan seseorang di sana berjalan dan gadis yang terduduk di sana, dan orang itu pun berkata, yang paling aku benci adalah gadis-gadis yang menderita, habiskan saja. Lalu orang yang membayangkan itu pun bercerita lagi, dia berasal dari keluarga terkenal, memiliki kekayaan luar biasa, namun dia murah hati dan bersedia membantu orang lain, berharap mengurangi kekhawatiran mereka dan memecahkan kesulitan. Sambil orang itu pun membayangkan lagi Chen Yuan yang bertarung dengan Joker di sana, dan Chen Yuan seakan-akan berkata, aku paling benci sampah yang memukuli wanita. Ternyata itu adalah Lin Suntong. Dan Lin Suntong pun bercerita lagi, saat malam tiba, dia berubah menjadi kesatria gelap, menghukum iblis dengan tinju yang berat. Sambil ia pun masih membayangkan seakan-akan Chen Yuan itu pun memberi isyarat di antara kota itu dengan sorot lampu yang berlambangkan mata uang yen. Di sana Lin Suntong pun berkata lagi, dia berkuasa dan misterius menjaga kota ini yang penuh keinginan dan dosa. Lalu beberapa saat kemudian lagi kita diperlihatkan Kiki di sana yang diinterogasi, dan ia pun berkata, dari perspektifku Chen Yuan adalah pahlawan. Lalu Surikiti di sana pun berkata, apa pahlawan? Bukannya itu sedikit berlebihan, murid? Lalu Surikiti di sampingnya pun berkata juga, ya, atas dasar apa kau menarik kesimpulan itu? Dan Kiki pun menjawab, itu dengan intuisi wanitaku. Sambil ia menatap ke arah Surikiti itu, dan kita diperlihatkan kepala sekolah di sana berkata, apa kesaksian Zoyuki ini dapat dipercaya? Dan sekretarisnya pun berkata, wakil presiden Serikat Mahasiswa, meskipun aku pikir dia agak aneh, dia tidak boleh berbohong. Chen Yuan mungkin orang yang baik, Tuan. Lalu kepala sekolah itu pun berkata lagi, tanyakan lagi pada teman sekelas anak itu. Dan ia pun bergumam, aku tidak percaya, aku tidak percaya. Bagaimana ada orang yang lebih baik dariku? Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian di sebuah ruangan kampus di sana terdapat Surikiti yang berkata, halo murid, aku memiliki beberapa pertanyaan tentang teman sekelasmu, yaitu Chen Yuan. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelidikinya. Silahkan ikut dengan kita. Ternyata itu adalah Lin Suntong lagi. Dan di sana kita diperlihatkan ruangan wawancara
dan di dalamnya terdapat Lin Suntong yang berkata, Chen Yuan adalah orang yang baik, tapi sayang aku tidak cukup baik untuknya. Aku rakus akan kesombongan, dia bekerja siang dan malam, Chen Yuan tidak mau memilihku, aku mengakuinya. Maaf, aku sedikit menangis di sini, tapi Chen Yuan benar-benar sangat baik dan membuat sakit hati bila memikirkannya. Sambil ia pun masih menangis terseduh-seduh di sana, lalu ia pun berkata lagi, dapatkah kau memberiku selembar tisu lagi, Paman? Sambil terlihat Surikiti itu yang terbengong, dan ia pun berkata, jadi kau suka Chen Yuan dan Chen Yuan menolakmu, tapi kau masih berpikir dia orang baik? Lalu Lin Suntong pun menangis menjawab, aku layak mendapatkannya, aku tidak pantas untuk jatuh cinta padanya. Chen Yuan, tentu saja Chen Yuan orang yang baik, dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia hanya tidak mencintaiku. Sambil kepala sekolah itu pun melihat ke arah Lin Suntong yang menangis menceritakan kebaikan dari Chen Yuan, dan kita diperlihatkan kepala sekolah itu yang pergi dari sana, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan seseorang yang menghembuskan rokok di sana. Ternyata itu adalah kepala sekolah, dan ia pun bergumam, mungkin aku salah, apa Chen Yuan tidak bersalah? Apa ada orang-orang yang di forum itu hanya mencoba untuk mencemarkan nama baiknya? Lalu ia pun berkata, dia benar-benar orang baik, pria yang baik. Sambil kita diperlihatkan seseorang gadis membawa spanduk bersama seseorang pria di sana, sambil dilihat kepala sekolah dari atas, dan ia pun berkata, ada yang terjadi di sini, kenapa ada orang membawa spanduk? Dan gadis itu pun berkata, ayah, kantor presiden universitas hampir sampai. Dan ternyata itu adalah Sulele bersama ayahnya yang menemui kepala sekolah. Di sana kepala sekolah pun berkata, halo, aku presiden universitas sudah, siapa yang kalian cari? Sambil kita diperlihatkan spanduk itu yang bertuliskan, memberi dengan murah hati, kebenaran bertahan selamanya. Di sana Sulele pun berkata, halo presiden, aku Sulele dari Departemen Seni, aku datang hari ini untuk mempersembahkan spanduk kepada Chen Yuan dari Departemen Seni. Dia bertindak dengan berani beberapa hari yang lalu dan banyak membantu keluarga kita. Sambil kepala sekolah itu pun terkejut, dan ia pun berkata, untuk Chen Yuan? Kenapa? Itu Chen Yuan lagi? Lalu beberapa saat kemudian kepala sekolah mengantarnya pergi, dan ia pun bergumam, apa aku salah menyalahkannya? Harus melihat postingan itu lagi. Sambil ia pun membuka HP-nya dan melihat postingan itu lagi yang bertuliskan, jika dia bajingan, tolong beri aku penjelasan. Sambil terlihat wajah dari Chen Yuan itu, dan kita diperlihatkan Chen Yuan di sana yang mengalahkan Liang, dan ia pun menjadi nomor 1 di lomba itu. Dan kita diperlihatkan Chen Yuan yang memegang botol di antara video-video itu. Lalu komentar di bawahnya pun berkata, ini Chen Yuan begitu tampan, suka, sangat suka. Sambil terlihat komentar-komentar positif terhadap Chen Yuan. Sambil kita diperlihatkan kepala sekolah di sana yang pening, dan ia pun berkata, apa pria bernama Chen Yuan ini adalah pria yang populer, seperti. Sambil ia pun membayangkan di masa mudanya yang tinggal di rumah susun, dan kita diperlihatkan kepala sekolah itu yang seakan-akan sangat tampan, dan ia pun berkata, sama seperti yang aku lakukan saat itu. Seperti kata pepatah, jika sebatang pohon indah di hutan, maka angin akan merusaknya. Sambil kita diperlihatkan kepala sekolah itu yang seakan-akan sangat tampan dikerumuni gadis dan beberapa orang pria yang iri dan jengkel terhadap kepala sekolah muda itu. Dan di sana ia pun berkata lagi, jika orang terlalu baik, dia mudah dapat ditargetkan dan dibuli orang lain. Sambil ia pun melihat ke arah mejanya yang dicoret-coret oleh temannya yang tidak suka. Lalu kita diperlihatkan kepala sekolah yang menghadap ke arah guru, dan guru itu pun berkata, aku akan katakan kepadamu, aku tidak akan kerugian mengajar parasit sosial sepertimu lagi. Aku akan meminta orang tuamu datang dan membawamu pergi. Sambil kita diperlihatkan di sisi sekarang kepala sekolah itu yang menangis terseduh-seduh, dan ia pun berkata, Chen Yuan, aku memahamimu. Chen Yuan, tunggu saja, orang tua ini aku pasti akan memberikanmu keadilan. Aku presiden universitas sudah, akan selalu sulit diatur, dan aku tidak tahan dengan keluhan ini. Sambil ia pun melihat ke arah luar universitasnya itu. Lalu beberapa waktu kemudian, yaitu di esok harinya, terdapat beberapa murid yang berkumpul di lapangan olahraga dan beberapa orang yang berada di atas arena itu. Lalu kepala sekolah di sana pun menunjuk ke arah Chen Yuan sambil berkata, murid, baru-baru ini ada beberapa rumor di forum terhadap Chen Yuan.
mahasiswa universitas kita, tapi berdasarkan investigasiku secara menyeluruh, aku menemukan itu sepenuhnya rumor, itu adalah fitnah. Sambil Chen Yuan itu pun hanya terbengong dengan pita merah di dadanya. Lalu kepala sekolah pun berkata lagi, hari ini aku di sini untuk membersihkan nama Chen Yuan. Teman sekelas Chen Yuan tidak hanya memiliki gaya hidup yang benar dan bersedia membantu orang lain, tapi mereka telah berani untuk keadilan berkali-kali, tapi menjaga rahasianya. Sungguh kepribadian yang luar biasa ini, alangkah mulia jiwanya. Sambil ia pun menangis di samping Chen Yuan itu. Lalu kepala sekolah pun berkata lagi, mari belajar dari Chen Yuan, jadilah orang yang berkontribusi positif pada masyarakat. Sambil Chen Yuan itu pun makin bingung karena diberi penghargaan kepada kepala sekolah itu, dan mereka semua pun bersorak sambil berkata, belajar dari murid Chen Yuan, itu benar. Sambil Chen Yuan di sana pun membuka penghargaannya, dan ia pun bergumam, apa yang terjadi? Kenapa kepala sekolah tiba-tiba memberiku sertifikat? Kapan aku pernah menunjukkan keberanian dan kontribusi positif kepada masyarakat? Sambil ia pun makin bingung di sana. Lalu kita diperlihatkan di antara kerumunan itu terdapat Liang di sana yang emosi bergumam, sialan, aku tidak mengerti, dia jelas harusnya dihancurkan kali ini, kenapa aku tidak berhasil? Presiden, guru, kalian semua buta, aku sangat benci itu. Aku yang harusnya berdiri di panggung menerima bunga dan tepuk tangan, bukan dia. Tapi tiba-tiba terlihat di sana He Ziming yang berkata, sangat tampan. Sambil Liang di sana pun bergumam, apa itu He Ziming? Di sana Chen Yuan pun terkejut karena melihat notif yang bertuliskan kesukaan Ziming plus 10. Sambil ia pun melihat ke arah Ziming itu yang cantik mempesona, dan kita diperlihatkan notif yang bertuliskan kesukaan Ziming plus 10 lagi dan bersambung. Mok.